Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi dari kampus Universitas Bina Bangsa. Di sini akan membahas mengenai strategi penjadwalan algoritma untuk OS Windows 95 dan juga Windows 7. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, saya sendiri Siti Aulia Fitriani dan juga rekan-rekan saya ada Anggara Mulya, Aldi Eka Saputra, Ahmad Sri Ihya. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai sejarah dari Windows 7 dan juga Windows 95 akan dibahas oleh Anggara Mulya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggara Mulya, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Windows 5 dan sejarah Windows 7. Ya, yang mana sekarang kita ada tugas perbandingan antara dua versi Windows tersebut. Pertama yang akan kita bahas ini adalah Windows 5. Windows 5 sendiri itu dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995, yang mana dengan perilisan Windows 5 tersebut ialah perbaikan dari Windows sebelum-sebelumnya, dari Windows 31, 41 dan Windows 93. Di sini Windows 95 ada beberapa versi. Yang pertama ada Windows 95, 95A, 95B, 95B USB, 95C, dan 95 OSR2. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci untuk perbedaan Windows 5 tersebut ya. Oke, next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Windows 5 tersebut. Kelebihan yang pertama itu adalah peningkatan sistem proteksi dari Windows ya sebelumnya. Yang kedua, tampilan desktop lebih baik. Dan yang ketiga, memberi nama yang panjang pada file atau folder, yang mana sekarang pembatasan karakter di Windows 95 itu sudah lebih panjang dari Windows sebelumnya. Dan masih ada kekurangan di Windows 95 tersebut. Yang pertama itu Windows 95 itu tidak bisa membaca RAM lebih dari 256 MB. Itu dalam versi yang 16 bit dan maupun 32 bit. Yang kedua, kurangnya visual grafis yang sesuai dengan versinya. Oke. Next, sekarang kita membahas Windows 7. Windows 7 ini dirilis pada 22 Juli 2009 dan 2 Oktober 2009. Windows 7 ini digadang-gadang sebagai Windows paling baik dibandingkan versi-versi yang sebelumnya dan paling stabil. Tampilan interface-nya pun masih bisa dibilang benar-benar futuristik, tapi tidak menyulitkan para pengguna. Di sini Windows 7 sendiri pun dibagi beberapa versi. Yang pertama ada Windows 7 Starter. Yang kedua ada Windows 7 Home Basic. Yang ketiga Windows 7 Home Premium. Yang keempat ini ada Windows 7 Enterprise. Dan kelima ada Windows 7 Professional. Dan yang keenam itu ada Windows 7 Ultimate. Di sini kelebihan dari Windows 7 itu ialah waktu bootingnya. Waktu bootingnya itu lebih cepat daripada Windows sebelumnya. Yang kedua irit konsumsi daya. Yang ketiga optimasi dalam perfetching. Yang keempat adanya aplikasi device storage. Nah, adapun kekurangan dari Windows 7 tersebut ialah hardware-nya masih tergolong jadul. Dia masih bisa support untuk hardware tipe lama. Yang kedua, modem Sierra Aircard 875U itu nggak bisa digunakan. Yang ketiga ada boros baterai. Untuk pengguna laptop jujur Windows 7 ini dibilang ininya lebih lebih makan daya baterainya lebih kuat.
untuk pemakaian daya baterai. Tapi jika digunakan dalam PC itu Windows 7 lebih hemat daya. Oke, cukup sekian penjelasan singkat tentang sejarah Windows 95 dan Windows 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Eka Saputra. Saya dari kelas 2 CINF. Saya di sini ingin menjawab dari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Eka Saputra. Saya di sini dari kelompok 3 kelas 2 CINF. Yang kebetulan saya di sini kebagian untuk menjelaskan, deskripsikan masalah atau kasus tersebut dengan jelas. Baiklah, saya akan menjawabnya. Di sini untuk kelebihan Windows 95 itu kinerja lebih baik daripada Windows 95. Kecepatan waktu startup dan shutdown yang lebih cepat dari Windows 95. Sistem FAT32 File Allocation Table 32 bit yang ukurannya clusternya lebih kecil dibandingkan FAT16, sehingga penghematan ruang hard disk, fungsi untuk menyimpan file dalam bentuk table. Terus Windows 98 juga memiliki kemampuan download sendiri file-file update Windows. Kemampuan multi-display card yang dimiliki Windows 95, Internet Export 4.0 yang terintegrasi dengan desktop sehingga memudahkan browsing. Internet Duty baru untuk tune up dan repair Windows, peningkatan dalam menjelaskan. Kemampuan multimedia baik dalam kualitas grafis maupun kualitas suara, dukungan yang lebih baik daripada device baru seperti USB, DVD, dan lain-lain. Bugs di Windows 95 semakin sedikit, dan komputer yang menggunakan sistem operasi ini semakin jarang hang dibandingkan Windows sebelumnya. Windows 95 lebih cepat jika digunakan untuk mengakses internet, cocok untuk game ringan atau game PlayStation 1. Jalannya pun stabil. Dan itu kelebihannya. Kekurangan dari Windows 95 itu tampilannya kurang menarik dan masih terlalu kaku. Kestabilan sistem kurang. Windows 98 lebih boros, memiliki ruang hard disk daripada Windows 95. Sering terjadi blue screen. Dan untuk Windows 7 itu memiliki kelebihannya sebagai berikut. Booting lebih cepat, irit konsumsi daya, optimasi dalam processing, adanya aplikasi Device Stroke, dapat memilih jaringan wireless hanya dengan satu klik dari sistem Try, mendukung teknologi multi-touch atau juga layar sentuh. Jadi untuk Windows 7 dia udah bisa layar sentuh ya, touchscreen. Sistem pencarian data yang lebih cepat. Terus tampilannya dan aplikasi lebih menarik kayak Snap, Home Group, Jam List, Windows Media Center, Windows Live and Style, Web Sales, Parental Control, dan konsumsi daya CPU, hard disk, dan memori yang dibutuhkan sistem service lebih sedikit. Terus mengoptimasi surfacing baik untuk HD maupun SSD, tampilan lebih bagus dari segi 3 dimensinya yang menonjolkan fitur security yang benar-benar ketat. Dan kekurangannya untuk Windows 7 itu, beberapa aplikasi belum bisa beroperasi dengan baik di Windows 7, terutama software lama. Dan hardware yang tergolong jadul agak susah berjalan dengan normal. Masih ada beberapa drive yang gagal diinstal. Untuk drive hardware, Anda
Di sini saya akan menjelaskan contoh algoritma FIFO. Hitunglah waktu turnaround atau disebut TA total dan rata-ratanya menggunakan algoritma strategi penjadwalan non-preemptive. Selanjutnya kita menjawabnya. Di sini terdapat nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan turnaround. Nama proses, proses pertama sampai proses kelima. Waktu tibanya itu 0, 0, 0, 0, dan 0. Lama eksekusinya 8, proses pertama 8, proses kedua 5, proses ketiganya 4, proses 4-nya 10, proses kelimanya 3. Di sini kita mencari mulai eksekusinya dulu. Kita ngambil nilai waktu tiba yaitu 0, ketik sini 0. Setelahnya cari selesai eksekusi, LE ditambah ME, 8 ditambah 0 sama dengan 8. Kemudian cari nilai turnaround, selesai eksekusi dikurangin waktu tiba yaitu nilainya 8. Setelah itu kita mencari proses kedua yaitu mulai eksekusinya. Kita ambil nilai selesai eksekusi yaitu nilainya 8. Setelahnya kita mencari selesai eksekusi kedua yaitu LE ditambah ME, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Setelah itu turnaround, itu rumusnya sama, selesai eksekusi dikurangin waktu tiba, 13 dikurangin 0 sama dengan 13. Kemudian kita mencari proses ketiga yaitu mulai eksekusi, kita ambil selesai eksekusi kedua, yaitu nilainya 13. Setelah itu mencari nilai selesai eksekusi ketiga, itu rumusnya LE ditambah ME, 4 ditambah 13 sama dengan 17. Kemudian turnaroundnya 17 dikurangin 0, selesai eksekusi dikurangin waktu tiba sama dengan 17. Setelah itu mencari proses keempat, itu kita ambil selesai eksekusi ketiga yaitu 17. Kemudian selesai eksekusi keempatnya itu LE ditambah ME sama eksekusi tambah mulai eksekusi 10 tambah 17 sama dengan 27. Kemudian turnaroundnya itu selesai eksekusi dikurangin waktu tiba proses 4 sampai proses 1 yaitu 27. Setelah itu cari proses kelima yang terakhir, yaitu nilainya kita ambil nilai selesai eksekusi keempat yaitu 27. Setelah itu selesai eksekusi mencari LE ditambah ME, 3 ditambah 27 sama dengan 30. Kemudian turnaroundnya 30 dikurangin 0 yaitu 30. Kita jumlahkan menggunakan autosum atau kita jumlahkan manual. Cet aja autosum, pencet enter di sini. Nah, udah dapat nilainya. Sama seperti kayak tadi. Nilai rata-rata, klik sini, cari average. Nah, kita ubah dulu jadi 11 di sini. Salah pencet. Aduh. Itu nilai rata-ratanya itu 19. Cukup sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan algoritma yang digunakan oleh Windows 7 dan juga Windows 95. Dan dalam Windows 7 dan juga Windows 95 ini, yaitu menggunakan algoritma FIFO dan juga algoritma round robin. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma FIFO dan juga algoritma round robin. Nah, yang pertama, kelebihan dan kekurangan algoritma FIFO. Algoritma FIFO di sini memiliki kelebihan yang sederhana, yaitu dengan skema proses yang meminta CPU itu mendapatkan prioritas. Jadi apabila ada suatu proses yang meminta CPU, maka proses itu akan menjadi prioritas. Nah, kekurangannya di sini yaitu waiting time-nya yang rata-ratanya cukup lama. Dan juga yang kedua itu terjadinya convey effect, yaitu proses menunggu lama untuk suatu proses besar yang sedang dieksekusi
oleh CPU. Jadi dengan kata lain, jika di dalam algoritma FIFO ini CPU ini sedang mengeksekusi suatu proses yang besar, maka proses itu harus menggunakan waktu yang cukup lama, tidak menggunakan waktu yang sebentar tapi waktu yang cukup lama. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari algoritma FIFO. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma round robin. Nah, untuk algoritma round robin ini berbeda dengan algoritma FIFO. Jika algoritma FIFO ini kelebihannya itu memiliki prioritas, sedangkan kelebihan dari algoritma round robin ini tidak ada yang diprioritaskan. Maupun itu meminta CPU untuk melakukan suatu proses, tetap saja tidak ada prioritasnya. Sedangkan kekurangannya itu tergantung pada time kuantumnya. Jadi, jika time kuantumnya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Itu kekurangan dari algoritma round robin. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, berikut adalah pembahasan dari kelompok 3 mengenai algoritma strategi penjadwalan untuk OS Windows 95 dan juga Windows 7. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.